Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur atas hari baru ini. Dan kami mohon kepadamu, urapilah kami semua dengan Roh Kudus, agar kami dapat memahami akan firman kebenaran-Mu dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami hari-hari ini dan juga hari-hari yang akan datang. Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Suci menurut Matius bab 17 ayat 22 sampai 27. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Penginjil Matius menceritakan bahwa ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Galilea, Ia berkata kepada mereka bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuhnya. Tetapi pada hari ketiga, Ia akan bangkit. Ketika para murid mendengar berita ini dari Yesus, hati mereka sangat sedih. Dan menurut saya wajar-wajar saja. Karena mereka sudah akrab dengan Yesus. Mereka sudah tinggal bersama Yesus. Sehingga mereka sedih kalau guru mereka, orang yang amat dekat dengan mereka, akan ditangkap dan dibunuh. Akan tetapi mereka belum mengenal siapa itu Yesus lebih mendalam. Jika mereka tahu bahwa Yesus adalah Mesias, utusan Allah yang datang ke dunia untuk membebaskan manusia dari salah dan dosa, maka sesungguhnya mereka tidak boleh sedih. Mereka mesti bersyukur karena Yesus diutus Allah ke dunia untuk menyelamatkan mereka dan semua orang berdosa dari salah dan dosanya. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Sebagai murid-murid Tuhan, kita mesti bersyukur kepada Allah Bapa di sorga. Karena Ia amat mengasihi kita. Sehingga Ia mengutus putranya, Yesus atau Mesias, utusan Allah ke dunia untuk rela wafat di kayu salib. Akan tetapi pada hari ketiga Ia akan bangkit
dari antara orang mati, mengalahkan dosa, sehingga kita bebas dari dosa. Kita diangkat menjadi putra dan putri kesayangan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, ada seorang petugas bea cukai datang kepada Petrus dan murid-murid yang lain. Ia bertanya kepada mereka, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Iya, membayar." Kemudian ia menyampaikan hal itu kepada Yesus. Dan Yesus mempertanyakan itu. "Apa pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya." Lalu Yesus mengatakan hal yang luar biasa. "Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Kalimat ini mau menunjukkan bahwa Yesus tidak mau menjadi batu sandungan jika ia sendiri tidak membayar bea dan pajak itu. Maka Yesus menyediakan 4 dirham lalu meminta Petrus untuk membayarnya bagi Yesus dan bagi Petrus juga. Bapak Ibu, saudara-saudari, sebagai warga negara, mari kita belajar dari Yesus untuk tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Mari kita membayar pajak kepada pemerintah supaya kita hidup sesuai dengan aturan pemerintah, tetapi juga hidup seturut teladan Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita berjuang untuk mewujudkan apa yang Yesus ajarkan pada hari ini di dalam kehidupan harian kita. Semoga demikian. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman kebenaran-Mu, dan kami mohon urapi kami dengan Roh Kudus, agar kami mampu melaksanakan firman Tuhan ini di dalam kehidupan harian kami. Dan kami mohon berkat-Mu bagi umat-Mu di mana saja mereka berada, agar mereka tidak menjadi batu sandungan bagi siapapun, tetapi mau menuruti aturan pemerintah sebagai tanda setia mereka kepada pemerintah, tapi juga mereka mau mengikuti teladan hidup Yesus. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Semoga Bapak Ibu saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.